Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Daniel, dan channel Para Guru. Insya Allah pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai seleksi akademik PPG Daljab tahun 2023. Tapi sebelum masuk ke sharingnya atau berbagi informasinya, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe yang ada di bawah, like dan share ke sosial media teman-teman agar saya makin semangat dan bisa memberikan banyak manfaat untuk banyak orang ya. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info-info terkait dengan seleksi akademik PPG. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman khususnya pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul sekarang, meskipun kita masih menunggu pengumumannya, masih menunggu pengumuman resmi dari Direktorat Jenderal PPG mengenai lulus tidaknya kita di seleksi akademik ini. Tapi dasar kita orang Indonesia, rasa penasarannya itu tinggi ya, rasa penasarannya tinggi untuk mengetahui hal-hal yang belum mereka ketahui ya. Baik, yang pertama, kemarin teman yang ujian baru juga dia sampaikan ke saya tadi bahwa ada dibisik-bisik oleh pengawas ruangannya pada waktu Senin ujian tanggal 24 Juli bahwa baru sekitar 2 orang yang lulus Sulawesi Selatan. Saya kan orang Sulawesi ya teman-teman. Katanya baru sekitar 2 orang yang lulus, itu dibisik-bisik. Kita juga sebenarnya dapat info seperti itu belum sepenuhnya, tidak boleh langsung terima mentah-mentah ya. Kita juga tidak tahu apakah info itu valid atau tidak. Yang jelas pada kenyataannya dia sempat dibisik bahwa baru 2 orang yang lulus Sulawesi Selatan. Maksudnya hari Minggu itu ya, kan Sabtu error, Minggu lancar, dan Senin ujian lagi untuk pengganti Sabtu itu. Dan sempat dibisik bahwa baru 2 orang Sulawesi Selatan. Itu sebenarnya masih 50-50 ya. Ada benarnya dan mungkin bisa jadi info itu hanya hoax belaka. Karena kenapa saya bilang ada benarnya? Karena passing grade kita itu sebenarnya agak tinggi teman-teman. 70 nomor yang harus benar, kurang lebih ya, saya tidak bilang 70 nomor, kurang lebih 70 nomor. Kalau PG-nya atau passing grade-nya itu 60, itu kurang lebih 70 nomor yang harus benar. Dan itu hoax ya teman-teman, lumayan sulit. Kalau teman-teman bertanya apakah ada soal yang lebih sulit dari ini, ya ada teman-teman. Soal SKB itu soal UP itu jauh lebih sulit. Saya sudah sering bilang di video saya bahwa tingkatan soal pretest dan UP itu 89. Kalau pretestnya 8, nanti UP-nya itu 9. Tingkat kesulitan soalnya teman-teman. Seperti itu. Saya tidak melemahkan semangat teman-teman dari info ini. Saya mau teman-teman perkuat lagi doanya, karena tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki ya. Saya selalu bilang, saya sebagai admin di sini, sebagai content creator, sebenarnya kebanyakan doa ya. Kalau kecerdasan saya banyak yang lebih cerdas daripada saya. Alhamdulillah saya bisa lolos PPG dan bisa juga sekaligus bersaing dengan teman-teman content creator lainnya yang jauh lebih cerdas. Saya lebih cenderung mengandalkan doa saya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman juga bisa seperti itu. Nah, terkait dengan apakah PPG-nya nanti luring atau daring, itu masih abu-abu teman-teman. Tapi berdasarkan pengalaman, biasanya kalau ujiannya TUK seperti itu, disatukan ke tempat ujian, itu biasanya dia PPG-nya itu adalah luring atau masing-masing berangkat ke LPTK-nya masing-masing untuk ikut kegiatan profesi guru ya teman-teman. Jadi dia luar jaringan. Kalau misalnya, ini menurut pengalaman dulu ya, nanti kita simpulkan. Kalau misalnya
dia daring, maksudnya ujiannya bukan TUK atau tidak disatukan di rumah masing-masing berbasis daring domisili, itu biasanya juga PPG-nya akan daring domisili. Nah, bisa disimpulkan kan teman-teman. Jadi kalau menurut prediksi saya itu nanti bisa kembali ke luring. Nah, nanti dan selain itu juga ada yang berspekulasi bahwa memang pretestnya atau seleksi akademiknya itu TUK, tapi nanti pelaksanaannya juga tetap daring teman-teman. Seperti itu. Kalau saya dulu saya TUK ya, berbasis TUK, kemudian luring di kampus. Jadi saya kurang lebih 3 bulan saya daring, dan kemudian setelah itu workshop atau lokakarya ya. Lokakarya di 3 bulan juga di LPTK saya pada waktu itu. Dan sebenarnya kalau ingin memilih, sebenarnya teman-teman untuk mendapat pengalaman baru di tempat baru dengan orang-orang baru itu lebih enak kalau dilaksanakan secara luring. Kita bisa dapat saudara-saudara baru di sana, dan itu luar biasa sekali pengalamannya teman-teman dibanding yang daring. Yang daring itu kita agak jenuh ya. Meskipun sebenarnya yang daring itu cuman 3 bulan. Kemarin teman saya Pak Basir itu cuman 3 bulan. 3 bulan itu agak singkat, tapi sempat juga mengeluh. Kami saja yang 6 bulan itu mengeluh dengan tugas-tugas dan sebagainya ya. Cuman capeknya itu ya capek ya teman-teman, lumayan capek. Tapi insya Allah akan indah pada waktunya, akan manis endingnya teman-teman. Sampai pensiun kita akan nikmati ini sebagai motivasi ya. Nah, terkait biaya ya, biaya yang perlu kita siapkan untuk antisipasi daring maupun luring ya. Sebenarnya kalau biaya kampus atau biaya pendidikan kita itu sudah ditanggung sama pemerintah, sama Dirjen PPG. Itu sudah ditanggung semua. Kalau saya dulu 8.500.000 itu 1 semester. Terhitung 1 semester 6 bulan itu sudah ditanggung semuanya untuk biaya pendidikannya. Yang saya keluarkan biaya itu kurang lebih selama 3 bulan di kampungnya orang itu kurang lebih 3 juta 4 jutaan. Itu hanya untuk makan ya teman-teman. Hanya untuk makan di kampung orang. Kebetulan saya dulu ditempatkan juga di asrama, tapi asramanya tetap bayar, bayarnya juga diskon, jadi agak lumayan rendah lah. 3 bulan itu kurang lebih 4 juta 3 jutaan saja. Yang banyak mengambil ongkos itu kan tugas-tugas yang di print out, tapi teman-teman saya banyak yang bawa printer, jadi kita tinggal gabung-gabung saja, patungan saja beli kertas ya. Kalau luring itu kalau luring ya teman-teman. Sedangkan kalau daring teman-teman itu kita hanya membutuhkan biaya kuota saja, kuota yang kita siapkan. Kalau teman-teman kemarin ada yang 3 bulan itu ada itu kuotanya sekitar 300-an juga ya, karena dia beli per bulan itu yang Telkomsel 35 giga itu sudah lebih dari cukup teman-teman. Tapi di akhirnya juga dia dapat pembeli kuota ya. Dia dapat pembeli kuota pada waktu itu 250.000. Jadi agak hemat memang kalau daring ya teman-teman. Agak lebih hemat. Tapi sama aja kan sebenarnya kita makan juga kalau di rumah. Seperti itu. Cuman pengalamannya itu yang tidak bisa kita beli ya teman-teman kalau sistem luring. Apalagi pada waktu itu dia dapat 250 dan kepala sekolah juga dapat pada waktu itu 250. Entah kenapa kepala sekolah, padahal saya yang paling banyak diwawancarai. Harusnya saya dong yang dapat 250.000. Saya yang paling banyak diwawancarai di meeting Zoom atau wawancara secara langsung, karena teman saya ini kan junior saya minta, saya lebih duluan PPG, minta pendapat-pendapat mengenai teori-teori belajar dan sebagainya, permasalahan apa itu, seperti itu. Oke, itu saja dulu mungkin yang sempat saya share pada kesempatan kali ini mengenai bocoran yang lulus
mengenai apakah luring atau daring. Jadi kita tunggu saja dulu informasi resmi dari Dirjen PPG apakah memang daring atau luring. Seperti yang sudah saya paparkan, teman-teman bisa mengambil kesimpulan sesuai pengalaman ya. Kemudian apakah ada, kalau luring berapa biayanya, kalau daring berapa biayanya, dan memang dapat pembeli kuota ya 250.000 untuk kepala sekolahnya dan 250.000 untuk pesertanya. Itu saja dulu mungkin yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Nanti ada ide lagi, ada pertanyaan lagi, saya akan jawab lagi melalui video ya teman-teman. Oke, bagi yang belum ujian, tetap semangat teman-teman. Insyaallah saya doakan semua subscriber saya di sini lulus insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.